Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami, Kuliah Med, media belajar online yang bisa teman buka kapan saja dan di mana saja. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah stroke iskemik. Yuk kita belajar bersama. Oke teman-teman, nah stroke itu merupakan gangguan fungsi sistem saraf pusat akibat gangguan suplai vaskular. Stroke sendiri dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik sendiri merupakan stroke yang terjadi akibat adanya pembentuan dari pembuluh darah arteri yang menyuplai sistem saraf pusat. Secara epidemiologis, stroke adalah salah satu penyakit yang banyak menyebabkan kerugian bagi kehidupan kita. Stroke adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, penyebab disabilitas nomor 3 di dunia, dan pada tahun 2017, stroke membunuh sekitar 15 juta orang di dunia. Ada beberapa faktor resiko dari stroke iskemik, yaitu faktor resiko non-modifiable, faktor resiko yang modifiable, dan faktor resiko potentially modifiable. Untuk faktor resiko non-modifiable, antara lain ada umur, kemudian jenis kelamin, kemudian berat badan lahir rendah, kemudian ras, dan riwayat keluarga, di mana hal-hal tersebut tidak bisa dimodifikasi. Kemudian dari faktor modifiable-nya seperti hipertensi, merokok, diabetes mellitus, kemudian dislipidemia, kemudian juga ada fibrilasi atrial, stenosis karotis asimptomatik, terapi hormon, diet, obesitas, inaktivitas fisik, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian untuk faktor risiko yang potentially modifiable itu antara lain ada migrain dengan aura, kemudian sindroma metabolik, alkohol, penyalahgunaan obat, hiperkoagulabilitas, dan inflamasi serta infeksi. Proses aterosklerosis dimulai dari adanya bahan iritan seperti kondisi hiperkolesterolemia yang menyebabkan endotel pembuluh darah rusak. Endotel yang rusak akan meningkatkan permeabilitas dari dinding pembuluh darah sehingga LDL-C banyak masuk ke dalam tunika intima. Selain itu, endotel pembuluh darah yang rusak akan mengekspresikan adesin protein molekul sehingga monosit akan terikat dan melakukan diapedesis menuju ke tunika intima dan mengeluarkan radikal bebas. Radikal bebas akan membuat LDL-C teroksidasi, kemudian monosit akan berubah menjadi makrofag dan melakukan fagositosis terhadap LDL-C yang teroksidasi menjadi foam cell. Foam cell akan mati dan tertimbun di dalam tunika intima pembuluh darah menjadi plak. Kemudian diikuti oleh proliferasi dan migrasi dari sel otot polos yang membentuk lipid core yang pada akhirnya akan berubah menjadi plak. Plak yang ruptur akan mengundang platelet untuk mengadakan agregasi. Proses aterosklerosis itu bisa menyebabkan 3 kejadian, yaitu hipoperfusion, kemudian trombotik, dan emboli, di mana ketiga kejadian tersebut dapat menyebabkan aliran darah yang menuju ke otak itu menurun, yang berakibat pada terjadinya iskemik atau kekurangan oksigen dan nutrisi pada jaringan otak, yang disebut dengan stroke iskemik. Akibat dari proses patologis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan menjadi tanda-tanda dan gejala dari stroke. Nah, tanda-tanda dan gejala dari stroke ini sendiri akan berbeda-beda pada tiap kasusnya, dikarenakan gangguan itu sendiri mengenai area yang berbeda-beda pula. Misalkan di sini ada area lobus frontalis, terdapat pusat motorik dan area broca, sehingga jika terkena maka dapat terjadi gangguan pada pusat motorik dan bahasa ekspresif. Kemudian jika terkena pada temporal lobe, dapat terjadi gangguan pada pusat bahasa perseptif. Di sini area yang terkena adalah area Wernicke. Kemudian jika terjadi pada pusat sensoris, maka akan terjadi gangguan pada sensoris. Kemudian pada lobus occipital, jika terkena maka akan terjadi gangguan pada penglihatan. Kemudian jika terkena pada cerebellum, akan terjadi gangguan pada keseimbangan dan koordinasi gerak. Jika lesi ada pada brainstem atau batang otak, maka akan terjadi gangguan pada pusat sirkulasi, kesadaran, dan pernapasan. Nah, teman-teman, kita ada tips nih buat kalian supaya bisa mengenali stroke dengan cepat. Ada singkatannya, yaitu BFAST. Huruf pertama B yang memiliki kepanjangan balance, di mana pada pasien stroke itu ditemukan adanya gangguan keseimbangan.
Biasanya juga diikuti adanya nyeri kepala dan lain sebagainya. Kemudian huruf selanjutnya ada E yang berarti eyes, di mana pada pasien stroke itu juga ditemukan adanya penglihatan yang kabur atau blurred vision. Kemudian huruf selanjutnya ada F, di mana itu menunjukkan face. Pada pasien stroke itu ditemukan juga adanya face dropping, itu bisa di salah satu sisi. Kemudian disusul huruf selanjutnya ada A, arms. Pada pasien stroke, itu biasanya juga ditemukan adanya kelemahan pada lengan ataupun kaki, bisa di salah satu sisi atau keduanya. Kemudian huruf selanjutnya ada S, yaitu speech, di mana pada pasien stroke juga ditemukan adanya gangguan bicara. Nah, ketika teman-teman menemukan beberapa gejala dan tanda sebelumnya, maka teman-teman harus segera memanggil ambulan supaya pasien bisa mendapatkan penanganan dengan segera. Oke? Diagnosis dari stroke iskemik adalah berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian jika kita melakukan pada setting IGD, kita dapat menggunakan scoring yang dinamakan score Rosier atau Recognition of Stroke in Emergency Room. Di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah hilangnya kesadaran atau sinkop, adanya kejang, kelemahan pada wajah yang asimetris, kemudian kelemahan tangan yang asimetris, kemudian kelemahan pada tungkai yang asimetris. Kemudian ada juga gangguan pada berbicara dan gangguan pada lapangan penglihatan. Skornya dapat dilihat pada kolom di samping. Kemudian kita total. Jika total skor kurang atau sama dengan dari 0, maka bukan stroke. Dan jika lebih dari 0, maka stroke. Cara mendiagnosis stroke iskemik itu bisa kita lihat dari tanda-tanda klinisnya, seperti ketika pasien mengalami hemiplegia, kemudian hemiparese, atau gangguan bicara yang secara tiba-tiba gejala itu muncul, itu ketika pasien istirahat atau tidak beraktivitas. Kemudian pasien ditemukan masih sadar. Setelah itu, pasien juga memiliki komorbid seperti hipertensi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan imaging, baik dari CT scan maupun MRI, ditemukan adanya tanda bahwa terjadi stroke iskemik. Nah, setelah kita mendiagnosis stroke, kita juga perlu untuk mengukur tingkat keparahan atau severitas dari stroke. Salah satu yang kita gunakan untuk mengukur tingkat severitas dari stroke adalah NIH Stroke Scale dari National Institute of Health. Nah, di sini ada 5 tingkatan, mulai dari 0, yaitu fungsi yang normal, hingga tingkat 4, yang terdapat disabilitas yang komplit. Ini merupakan beberapa komponen yang bisa dinilai untuk menentukan total dari NIH score, di mana tujuannya adalah untuk menentukan severitas penyakit stroke dari pasien. Prinsip terapi stroke iskemik secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu terapi umum dan terapi khusus. Untuk terapi umum ada 6B. B yang pertama adalah breathe, di mana kita harus memperhatikan airway dan breathing dari pasien agar tetap bebas dari obstruksi. Kemudian B yang kedua adalah blood, di mana kita harus memperhatikan tekanan darah pasien agar cukup untuk mengalirkan darah ke otak. Kemudian B yang ketiga adalah brain, di mana kita harus mengurangi edema otak yang timbul. Kemudian B yang keempat adalah bladder, di mana kita harus memperhatikan fungsi ginjal, cairan, elektrolit, dan miksi dari pasien. Kemudian B yang kelima ada bowel. Kita harus memberikan makanan yang cukup mengandung kalori dan vitamin kepada pasien. Kemudian kita juga harus memperhatikan bone dan skin dari pasien. Kemudian untuk terapi khususnya sendiri, apabila serangan stroke iskemik terjadi kurang dari 4,5 jam dan terjadi pada small vessel, maka kita bisa memberikan terapi RTPA. Setelah itu kita bisa melakukan observasi dan medical treatment. Apabila terjadi pada large vessel, maka kita bisa memberikan terapi RTPA disertai dengan trombektomi. Kemudian, kita bisa melakukan observasi dan medical treatment. Apabila serangan stroke iskemik terjadi 4,5-6 jam, dan hal tersebut terjadi pada small vessel, maka kita tidak bisa memberikan terapi RTPA, tapi kita harus melakukan observasi dan medical treatment dengan 6B tadi. Apabila terjadi pada large vessel, maka kita bisa melakukan terapi trombektomi, kemudian kita bisa melakukan observasi dan medical treatment. Apabila serangan stroke terjadi 6-24 jam,
dan terjadi pada small vessel, sama seperti sebelumnya, kita tidak bisa memberikan terapi RTPA, tapi kita bisa memberikan observasi dan medical treatment dengan terapi umum 6B tadi. Apabila terjadi pada large vessel, kita bisa melakukan trombektomi, kemudian dilakukan observasi dan medical treatment. Prinsip pengobatan akut ischemic stroke apabila kurang dari 4,5 jam, maka kita bisa memberikan terapi IV thrombolysis. Namun ingat, pemberian terapi IV thrombolysis harus memenuhi persyaratan dan kriteria. Ingat singkatan KIL. Klinis, yaitu tekanan darah pasien harus kurang dari 185 untuk tekanan sistolnya, dan untuk tekanan diastolnya harus kurang dari 110. Dan dari NIHSS score, yaitu kurang dari 25 dan lebih dari 4. Kemudian dari imagingnya tidak ditemukan adanya pendarahan, dan dari laboratoriumnya, dari gula darah pasien harus kurang dari 400 dan lebih dari 50. Apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria, kita langsung menuju ke checklist kontraindikasi. Tadi kita telah bahas mengenai trombolisis intravena. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana kita tidak boleh melakukannya. Nah, di sini telah kita tuliskan beberapa kondisi yang merupakan kontraindikasi dari intravenous trombolysis. Di antaranya stroke yang ringan dan tidak menyebabkan kecacatan. Kemudian ada hipoatenuasi regional ekstensif pada CT scan yang ditandai dengan aspek skor kurang dari 7. Kemudian stroke iskemik dalam 3 bulan. Kemudian cedera kepala berat dalam 3 bulan. Cedera kepala akut, pembedahan intrakranial atau intraspinal dalam 3 bulan, riwayat adanya intracerebral hemorrhage atau perdarahan intracerebral, serta perdarahan subarachnoid, kemudian adanya infark miokard akut dalam 21 hari, diseksi aorta, neoplasma intrakranial intraaksial, malformasi vaskuler, contohnya arteriovenous malformation atau aneurisma, keganasan gastrointestinal atau perdarahan gastrointestinal dalam 21 hari, koagulopati yang ditandai dengan trombosit kurang dari 100.000 atau INR lebih dari 1,7, APTT lebih dari 40 atau PT lebih dari 15. Kemudian penggunaan low molecular weight heparin dalam 24 jam sebelumnya. Kemudian penggunaan thrombin inhibitor atau faktor 10A inhibitor atau antiplatelet intravena, kemudian adanya endokarditis infektif, dan keadaan post-lumbal puncture dalam 7 hari. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Bye-bye!